Welcome back to channel bola kesayanganmu guys. Mau tahu berita bola hari ini dan analisa beritanya semuanya hanya di Rosa Bola. Akhirnya AC Milan pecah telur dan mencatatkan kemenangan pertamanya di UCL. 3 poin pertama ini begitu krusial ya, karena benar-benar menghidupkan peluang Milan untuk lolos ke babak 16 besar. Lalu bagaimana ulasan singkatnya? Ini dia ulasan tipis-tipis ala Rosa Bola. AC Milan secara meyakinkan mampu menaklukkan tuan rumah Atletico Madrid 1-0 dalam lanjutan Liga Champions tadi malam. Aku sengaja menggunakan istilah meyakinkan dan bukan mengejutkan, apalagi kebetulan karena AC Milan tadi malam benar-benar pantas menang dan mainnya juga bagus. This is not ugly win. Kalian setuju gak guys? Menjalani debutnya di Liga Champions dan tampil sebagai pemain pengganti, Junior Mesias justru tampil menjadi pahlawan dengan mengkreasi dan mencetak satu-satunya gol AC Milan tadi malam. Kemenangan ini memang membuka peluang Milan untuk lolos ke babak 16 besar. Milan terbantu hasil di pertandingan lain di mana Liverpool mampu mengalahkan Porto 2-0. Alhasil, Porto, Milan, dan Atletico Madrid sama-sama masih berpeluang lolos dan hasilnya akan ditentukan di pertandingan terakhir. Porto dan Atletico Madrid akan saling berhadapan, sementara Milan akan tampil di San Siro melawan Liverpool yang sudah pasti lolos dan sudah pasti jadi juara grup. Di pertandingan kemarin, selalu ada yang baru di setiap starting line up AC Milan. Hal yang baru tadi malam adalah tampilnya Kanjeng Krunic sebagai pemain sayap kiri menggantikan posisi Rafael Leao yang nampaknya diistirahatkan. Alessio Romagnoli kemarin juga tampil menggantikan tempat Matteo Gabbia. Sementara Olivier Giroud menggantikan posisi Lord Ibra di posisi target man. Sejak kick off, Milan tampil solid dan meyakinkan. Milan nampak bermain sabar dan lebih memilih untuk menumpuk pemain di posisi lini tengah. Hal ini sangat wajar ya untuk mengimbangi agresivitas lini tengah Atletico yang dimotori oleh Rodrigo de Paul. Atletico nyaris membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 2 menit. Bola sepakan on target Rodrigo de Paul masih bisa ditepis Tatarusanu dan hanya menghasilkan sepak pojok. AC Milan tak tinggal diam dan lalu membalas 4 menit kemudian. Bola tendangan Brahim Diaz di kotak penalti masih belum menemui sasaran. Milan mendapat peluang mencetak gol kembali di menit ke-34. Bola tendangan first time Theo Hernandez masih melebar dari sisi gawang Atletico. Tidak ada gol tercipta hingga memasuki waktu istirahat. Di sepanjang babak pertama, aku melihat Milan bermain sangat baik. Aliran bola begitu lancar dan beberapa kali gerakan kombinasi 1-2 mampu dilakukan. Brahim Diaz beberapa kali mampu melakukan gerakan-gerakan eksplosif yang berbahaya. Kanjeng Krunic pun juga tampil baik dan beberapa kali menunjukkan skillnya dalam melewati beberapa pemain belakang lawan. Sementara duet Frank Kessie dan Sandro Tonali juga tampil solid ya dan selalu mampu memutus aliran bola ke duet Griezmann dan Luis Suarez. Memasuki babak kedua, nyaris tidak ada perubahan berarti dan AC Milan masih mampu mengimbangi permainan tuan rumah. Bahkan sebenarnya Milan memiliki sejumlah peluang ya untuk membuka keunggulan. Sebagai contoh, bola tembakan Alexis Salemaker pada menit ke-47 dapat diselamatkan Jan Oblak. Bahkan di menit ke-65, Opa Pioli langsung melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Bakayoko, Junior Mesias, Alessandro Florenzi, dan Lord Ibra. Masuknya 4 pemain ini memang semakin meningkatkan intensitas dan keseimbangan serangan Milan. Di saat hasil seri nampaknya akan menjadi hasil akhir, Junior Mesias menunjukkan jawaban mengapa Opa Pioli begitu tertarik untuk mendatangkan pemain asal Brasil ini. Di menit ke-87, Doi mampu menanduk bola crossing Frank Kessie yang tidak mampu dicegah Oblak. Milan bahkan nyaris menggandakan kedudukan 2 menit kemudian lewat percobaan Benacer dan Lord Ibra. Untungnya, si Oblak masih dapat menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Hingga akhir pertandingan, Atletico gagal mengejar ketertinggalan hingga laga berakhir dan Milan pun menang 1-0.
Sebuah balas dendam yang sempurna atas hasil kekalahan Milan atas Atletico di San Siro. Hampir seluruh pemain Milan tampil baik tadi malam, tetapi aku ingin memberikan apresiasi terhadap penampilan beberapa pemain. Kiper Tata dan Theo tampil baik dan sama sekali tidak membuat silly mistake. Kapten Alessio Romagnoli benar-benar bermain baik dan efektif tadi malam. Beberapa intercept dan positioning pemain ini relatif baik. Doi juga terlihat solid berduet dengan Simon Kjær yang seperti biasa tampil tenang dan efektif. Kombinasi Saelemaekers, Brahim Diaz, dan Kanjeng Kroenik juga berjalan apik ya. Dan beberapa umpan tik-tak 1-2 mampu diperagakan dengan baik. Yang membahagiakan adalah tentu penampilan Junior Mesias yang sebenarnya baru pulih dari cedera. Tentu tak ada yang menduga jika pada akhirnya Doi lah yang mencetak gol kemenangan AC Milan. Benar-benar sang Mesias bagi AC Milan. Tentu, the job has not done yet, karena Milan harus menang di partai terakhir. Jika Milan bisa menang atas Liverpool, sementara Porto dan Atletico bermain seri, maka Milan akan lolos ke babak 16 besar. Tetapi yang lebih penting menurutku adalah Milan sudah bisa kembali ke jalur kemenangan. Kekalahan mengejutkan dari Fiorentina ternyata tidak mempengaruhi penampilan Milan di UCL. Semoga tren positif ini terus berlanjut dan tentunya itu dimulai di pertandingan terdekat Milan melawan Sassuolo di hari Minggu. Oke guys, demikian ulasan tipis-tipisku ya. Kalau kalian punya info lain soal pertandingan ini, silahkan komen di kolom komentar. Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AC Milan di Serie A dan Liga Champions, dan juga nantikan beritanya di channel bola kesayanganmu ini. Jangan lupa ya, follow Instagram dan TikTokku di rosabola81. Well everyone, bye! Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye.